Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan dengan saya Arham. Hari ini saya ada di bengkel Haji Kala Toyota Serui. Dan hari ini saya akan ngobrol bersama kepala bengkel Haji Kala Toyota Serui, membahas terkait tips dan trik merawat kendaraan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Nah, oke teman-teman. Hari ini tuh kita akan membahas tips dan trik merawat kendaraan. Dan hari ini juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak. Saya Muhammad Rashidin Basir. Saat ini saya diamanahkan menjadi kepala bengkel di Kala Toyota Serui. Iya, di Kala Toyota Serui. Ya. Jadi beberapa menit ke depan saya dan Bapak Rashidin akan membahas tips dan trik merawat kendaraan teman-teman. Nah, ngomongin tentang servis berkala Pak ya, Ya. sebenarnya apa aja sih Pak yang perlu kita perhatikan kalau seumpama kita mau bawa mobil ke bengkel untuk servis berkala? Oke. Jadi saya terangkan sedikit terkait servis berkala ini. Karena kenapa? Mungkin masih tidak semua orang tahu Betul. servis berkala itu seperti apa. Dan jangan sampai orang berpikir servis berkala itu hanya ganti oli. Ganti oli, ya. betul. Padahal servis berkala itu sebenarnya pemeriksaan secara menyeluruh, terhadap kendaraan. Betul. Jadi baik dari area-area mesinnya, sistem kelistrikan, lampu-lampu, kaki-kaki, rem, apa segala. Jadi servis berkala ini bukan cuma ganti oli Pak ya? Oh bukan. Iya, jadi dia Jadi servis itu bukan cuma ganti oli. Banyak yang lain. Apalagi dengan teknologi mobil yang ada sekarang, itu nggak boleh diperlakukan sama dengan mobil yang lain. Sekarang mobil teknologi kan banyak ke elektrikal, banyak komputer, apa segala kan. Jadi memang itu harus kita melakukan pengecekan. Nah, oke Pak, kalau ngomongin ganti oli Pak ya, sebenarnya untuk ganti oli itu baiknya periodenya berapa lama sih Pak untuk setiap mobil? Oke. Jadi untuk kendaraan Toyota itu sendiri, untuk saat ini memang periode penggantiannya itu setiap servis berkala. Servis berkalanya itu setiap 6 bulan sekali. Atau tiap 10.000 km. 10.000 km. Jadi yang mana yang tercapai terlebih dahulu. Ya, karena jangan sampai ada beberapa pengguna Toyota yang berpendapat, mobil saya jarang dipakai. Jarang dipakai. Nanti ganti oli. Jangan. Jadi kalau misalnya jarang dipakai, ya tentunya yang menjadi perhatian itu adalah bulannya. Ya, berarti tetap mengacu ke 2 poin tadi. 2 poin. Ya. Kilometer dan bulan. Ya, tapi untuk sekarang ini berdasarkan tren yang kami lihat itu lebih cenderung yang tercapai itu bulannya. Bulannya ya. Ya, jadi lebih. Makanya sekarang lebih ditekankan ke bulannya, 6 bulan sekali, 6 bulan atau 10.000 km. Dan biasanya yang tercapai kilometer itu yang memang mobilitasnya tinggi. Misalnya angkutan apa segala, itu biasanya bulannya tidak sampai. Oh iya. Justru kilometer yang cepat sampai seperti itu. Jadi kalau mungkin ada mobil yang mobilitasnya tinggi nih Pak, Ya. dari pagi mungkin sampai malam Beroperasi. Iya beroperasi, berarti walaupun mungkin nggak cukup 6 bulan, mau itu 2 bulan atau 3 bulan, jangankan tetap harus diganti. Satu hari pun bisa kalau dia bisa capai 10.000. Ya, 10.000. kalau misalnya ya. Jadi patokannya seperti itu. Betul. Patokannya seperti itu. Nah itu, jadi itu teman-teman. Jadi kalau umpama mobilnya teman-teman nih di rumah nggak pernah digunain, mungkin beranggapan bahwa olinya nggak usah diganti. Ya, karena mobil kan nggak pernah beroperasi, itu tetap harus diganti. Ya. Saya kan ini pengguna manual Pak, jadi mobil saya itu Toyota manual. Ya. Nah, maksudnya transmisi manual nih? Transmisi manual, betul sekali. Saya ini sering mengalami kendala kalau seumpama saya mau masukin transmisinya, jadi agak sendat. Sebetulnya itu pengaruh apa sih Pak? Itu ada beberapa faktor sih, ya. Tapi biasanya kalau misalnya agak berat, bisa saja di komponen, ya. Biasanya itu di mataharinya biasa orang bilang itu sudah mulai agak kaku, ya. Atau di komponen matahari apalagi kampasnya sendiri. Tapi untuk lebih detailnya memang baiknya kita bawa ke bengkel dulu untuk kami periksa lebih lanjut. Baik. Yang jelas kalau ada gejala-gejala agak berat dan bisa saja di transmisinya juga. Ya, tapi bagusnya sih memang bawa ke bengkel. Dan sebenarnya kalau kita masuk servis secara berkala, bagian itu pun harus dilakukan pengecekan juga. Betul. Nah, saya kan juga sering pulang kampung nih Pak. Saya sering ke Bonek, keluar kota.
biasanya kalau saya mau ke showroom atau ke bengkel Kala Toyota itu ada atau tidak Pak di seluruh daerah? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau untuk jaringan sendiri, kalau Toyota ya nyaris hampir setiap toko kita ada ya. Dari satu kelebihan kalau kita menggunakan Toyota ya untuk persoalan after sales, dan memang ini yang susah ya, tidak semua merek-merek ya bisa menjual mobil tapi bisa menyediakan layanan after sales. Kalau kita di Toyota nyaris hampir semua. Kalau tidak ada dealer, tapi paling tidak ada sub-subnya di kabupaten tersebut. Jadi insya Allah sangat dimudahkan. Bahkan kita ada layanan extra care. Ya, extra care. Misalnya kita tidak sempat karena mobilnya barangkali macet, tidak sempat lagi ke bengkel, kita tinggal hubungi saja nomor layanan extra care. Nanti bengkel yang terdekat akan menghubungi kita. Jadi Iya, datang. Iya. Jadi cukup praktis teman-teman. Sangat mudah. Terus bagaimana Pak kalau seumpama saya mau lakukan pengecekan ringan di mobilku? Yang memungkinkan customer lakukan sendiri. Betul. Ya. Yang bisa kita cek sendiri. Apa-apa saja yang perlu kita cek. Boleh. Iya ya. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang memungkinkan memang customer itu lakukan sendiri. Iya. Contohnya kita bisa melihat kondisi minyak remnya kita. Rem. Ya. Untuk kondisi minyak rem sekarang itu kan rata-rata warnanya bening atau agak kekuning-kuningan. Nah, jadi kalau kita lihat warnanya, kalau dia mulai agak kehitaman, berarti itu minyak rem itu sudah perlu penggantian. Ya. Terus levelnya, kita lihat level maksimal minimumnya ya. Jangan sampai dia di bawah minimum, itu berarti perlu ditambah. Atau perlu dilakukan pengecekan ke bengkel, jangan sampai ada penipisan kampas atau ada kebocoran. Ya, kalau dia sampai ekstrim pengurangannya. Terus air washer ini tidak kalah pentingnya. Ini kan selalu air wiper. Ini kan selalu berkurang karena kita mungkin seiring penggunaan, sering pakai, ya jangan sampai nanti pas kita lagi kotor-kotornya nih, ya kita mau gunakan karena kita malas ngeceknya sendiri, malas ngisinya karena betul-betul berharap di bengkel, akhirnya pas kita mau pakai kurang ya ini air wiper ya. Ya itu juga dapat sama ya, ada batasnya, batas maksimum minimumnya ya. Jadi kita tinggal lihat saja di situ. Dan sebaiknya untuk air wiper itu kita tambahkan ada cairan khusus memang yang Toyota sediakan ya. Itu untuk lebih mengoptimalkan kerja wiper itu sendiri dan menghindari yang namanya jamur kaca ya. Dengan menggunakan cairan itu efek pembersihannya pasti lebih bagus. Terus air radiator ini yang tidak kalah pentingnya karena kenapa? Mesin bisa overheat ya, karena pendinginan mesin itu selain dari kipas itu dari air radiator. Nah, jadi kita cukup lihat dari sini. Ini juga ada batas maksimum minimumnya ya. Jadi selama di range itu aman ya. Karena ini untuk di tangki reservoir itu memang tidak full ke atas karena ada persiapan saat mesin panas dia akan naik sendiri, ada tempat, ada space. Nah, begitupun saat mesin dingin dia akan mengisap kembali. Terus ini jangan sampai kita buka lah. Karena ini apalagi kalau mesin dalam keadaan panas. Ya, ini tidak boleh buka. Jangan. Karena takutnya kanan. Iya, ya? betul. Jadi cukup kita lihat barangkali secara visual, jangan sampai ada bekas-bekas kebocoran atau apa segala. Nah, itu nanti kalau misalnya ada di sini yang kita lihat bekas-bekas kebocoran, itu sebaiknya kita komunikasikan ke bengkel. Jangan kita yang buka-buka. Cukup kita pastikan rapat saja. Karena itu rawan. Ya, apalagi kalau dalam kondisi panas. Terus air aki juga ini bisa kita lihat. Cukup kita goyang-goyang sedikit begini, akan kelihatan juga di level upper sama lowernya ya. Jangan sampai di bawah ya. Kalau di bawah ya bisa kita tambahkan air aki memang ya, yang biasanya warna-warna biru. Tapi kalau dia kurangnya cukup banyak ya, sebaiknya kita ke bengkel. Meskipun belum waktunya masuk servis, karena bisa jadi akinya kita sudah mulai ada masalah ya? Jadi atau ada masalah sistem pengisian atau apa segala. Jadi sebaiknya kita konsultasikan ke bengkel. Ya. Terus terminalnya barangkali kita tidak apa-apa goyang-goyang begini, mana tahu longgar. Iya, jangan sampai ada yang longgar Pak. Betul. Cukup digoyang-goyang kayak begini, tutupnya kan. Nah, jadi kita cukup lihatnya seperti itu. Terus oli mesin. Ini kita tidak cabut ya, siapkan ki dulu tisu atau apa, untuk memastikan bahwa level olinya kita itu cukup ya. Baru kita masukkan di sticknya kembali. Nah, kita lihat di levelnya. Levelnya ya. Ini kan maksimal sama minimalnya. Jadi di range ini masih aman. Ya? Nah, selama kita rutin melakukan servis satu kali, insya Allah yang namanya kualitas itu masih terjaga. Kan? Tinggal kita mau memastikan saja levelnya kan, seperti itu. Kalau misalnya dia di bawah
batas minimum. Ah, itu balik lagi kita ke bengkel. Ke bengkel. Karena jangan sampai ada kebocoran oli atau apa segala. Jadi untuk pengecekan yang bisa dilakukan di rumah berarti sudah lengkap semua Pak ya? Iya. Secara umumnya. Secara umumnya Dijelaskan yang tadi. memungkinkan. Paling kita cek-cek kondisi ban, kan? iya. Ya, kondisi ban kita lihat secara visual saja. Visual. Kembang-kembang bannya kita. Karena kalau ban juga macam sudah mengalami Kebotakan. mungkin, ya kebotakan atau apa segala, bisa saja karena kondisi jalan yang dilalui kan berubah-berubah. Betul. Setiap hari. Nah, itu juga akan mempengaruhi kausan ban. Makanya perlu dilakukan spuring, balancing. Betul. Ya, jadi yang visual-visual saja yang memungkinkan kita lakukan. perlu Boleh kita kita cek. lakukan sendiri di rumah, ya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit terkait servis berkala. Jika teman-teman mungkin masih punya pertanyaan, bisa komen video ini di bawah. Kalau begitu dengan saya Arham, izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.